Baik, Bapak-Bapak semua, selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih Pagi. kami ucapkan atas nama PT Gunung Sari Pratama, kehadiran dari rekan-rekan Tirek 1 Sumatera. Dalam kesempatan ini kami akan sharing informasi, sharing teknologi mengenai RFTS atau Remote Fiber Test Monitoring, yang mana RFTS ini sudah pernah diimplementasikan beberapa tahun yang lalu di Tirek 1 Sumatera. Baik, sebelum kami mulai, mungkin dari Pak Muslim ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Muslim. Oke, terima kasih Pak Mezen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pertama kali yang kami hormati Pak Mezen dan tim GSP yang pagi ini akan memberikan sharing knowledge terkait dengan RFTS. Dan kawan-kawan para manajer Arnet beserta tim support B-nya yang saya banggakan. Rekan-rekan, ini khusus rekan-rekan yang di Sumatera, saya sampaikan bahwa sharing knowledge ini cukup bermanfaat bagi kita nantinya, karena seperti kita ketahui bahwa RFTS di Sumatera ini sebenarnya relatif banyak, dan ini akan sangat bermanfaat untuk percepatan informasi terkait dengan kondisi FO kita bila mana terjadi cut. Kawan-kawan selama ini menggunakan OTDR dan menunggu tiket. Sebenarnya kita punya tools-nya untuk monitoring secara online. Nah ini di Aceh, di Medan, hampir semua itu ada, tapi sampai saat ini sudah berapa tahun tidak dioperasikan. Bahkan kawan-kawan tidak lagi mengkonekkan itu ke core idle di setiap linknya. Nah, ini sangat penting. Saya ingin nantinya RFTS ini sebenarnya bukan rusak ya, hanya mayoritas terkait dengan software atau aplikasinya yang sudah bermasalah. Nah, ini nanti kita minta terkait dengan untuk bagaimana mengoptimalkan ini kembali. Nanti kita ada minta bantuan ke GSP untuk mengaktifkan kembali, karena dengan adanya RFTS sebenarnya manfaatnya cukup besar. Cuma selama ini kawan-kawan mungkin karena ada yang baru masuk ke lokasinya tidak tahu bahwa ada potensi itu di lokasi ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kawan-kawan diharapkan nanti aktif bertanya bila mana nanti di dalam penjelasannya ada yang kurang paham, karena kita harapkan nanti hasil sharing ini nanti kawan-kawan bisa mengeksplor apa permasalahan yang terjadi terhadap RFTS di lokasi masing-masing. Oke, Pak Mezen dan tim, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Sampai jam berapa ini Pak? Sampai jam 11 ya? Ya, bisa Pak, sampai jam 11 nanti. Oke, lanjut Pak Mezen. Baik, terima kasih Pak Muslim atas sambutannya. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Wawan dari GSP untuk mempresentasikan RFTS ini. Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, saya akan share materinya. Apakah ini sudah kelihatan?
Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat. Oke. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Wawan, GSP sebagai Sales Technical Director. Pada kesempatan ini saya akan refresh kembali dan mengupdate terkait dengan teknologi RFTS, Remote Fiber Test System, ya. Di mana sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa di Telkom juga sudah implementasi. Ya. Namun sekarang sudah ada beberapa perkembangan, nanti saya akan update terkait dengan perkembangan yang sudah existing. Ya. Ini adalah yang existing, kemudian fitur-fitur dan value dari sistem yang sudah diimplementasi oleh Telkom, juga termasuk ada yang baru. Ya, kita sebut sebagai Nova Fiber. Di mana nanti bedanya kalau yang sebelumnya kita biasanya buat backbone atau kita sebut sebagai point to point, ya. Jadi di situ tidak ada splitter, ya. Namun dengan teknologi sekarang, teknologi akses sekarang sudah ada jaringan seperti IndiHome, di mana situ menggunakan FTTH, ada splitter, ya. Sehingga untuk monitoringnya memiliki teknologi yang berbeda. Kemudian saya akan review juga terkait dengan yang sudah diimplementasi oleh Telkom. Jika nanti ada rekan-rekan yang ingin berdiskusi atau bertanya, boleh nanti di raise hand saja atau bisa diinterupsi saja nanti, biar kita bisa lebih interaktif. Baik, secara umum RFTS. Ya, RFTS ini ketika kita punya jaringan, kemudian kita juga punya sistem, jadi setiap perangkat punya NMS, ya. Nah, biasanya terkait dengan jaringan fisiknya, nah ini RFTS menjadi pelengkap, ya. Jadi ketika nanti ada isu terkait dengan fisik jaringan fibernya, maka RFTS ini akan memberikan informasi bagaimana terkait dengan kondisinya maupun jika terjadi gangguan. Ya, jadi yang dimonitor adalah jaringan fisik kabel, ya, sehingga tentu kita bisa mengetahui kualitas dari jaringan fiber kita. Juga jika ada gangguan, dia akan memberikan alarm, ya, deteksi dini, sehingga user itu tidak menunggu adanya tiket, ya, atau komplain dari customer, ya, sehingga bisa proaktif, sehingga bisa langsung action, dan tentu jika penanganannya cepat maka akan mengurangi time to repair-nya, sehingga jika kita bisa mempertahankan time to repair ini, otomatis SLA akan terjaga dan kepuasan pelanggan, atau bahkan kita bisa mengurangi loss revenue karena downtime, ya, atau sistem yang terganggu. Karena secara umum ada kerugian, ya, ada kerugian di situ. Nah, kemudian jika dilengkapi dengan GIS, ya, ini adalah sistem mapping, sehingga kita bisa tahu juga di mana lokasinya. Ya, jadi ada titik koordinatnya, ya, sehingga dan tentu sebenarnya sistem GIS ini juga bisa difungsikan sebagai database jaringan, ya, secara lebih dalam, lebih lengkap, bukan hanya untuk kebutuhan fiber monitoring saja atau RFTS saja, tetapi ini juga bisa digunakan, bisa untuk desain, atau bisa buat fiber inventory, atau bisa buat fiber management secara umum. Nah, sekarang produk RFTS, ya, yang sudah diimplementasi ini adalah dari Expo. Untuk sistem yang existing sekarang itu NQMS Fiber. Ini sama juga yang sudah diimplementasi oleh Telkom. Dia support, ini adalah sistemnya menggunakan server. Kemudian kemudian ada RTU, ya, di mana RTU ini adalah sistem yang dia monitor, di dalamnya ada OTDR-nya yang dia monitor 24 jam. Ya, ini adalah tipe yang lama. Ini RTU 720. Ini yang sudah diimplementasi di Telkom, ya, di Sumatera juga.
Nah, kemudian ada yang baru yaitu RTU 750. Untuk sistem GIS-nya kita menggunakan OSP Insight, ya, di mana ketika dia nanti mendeteksi jarak, loss dan semacamnya, maka dia akan berkomunikasi dengan sistem GIS ini untuk diberikan informasi posisi atau lokasi dari kabelnya. Ya. Kemudian ada juga yang RTU, ya, baik 720 atau yang 750 itu bisa difungsikan secara standalone atau secara mandiri. Dia tidak terkait dengan server, ya. Kalau tadi harus dengan server, ini dia bisa sendiri. Nah, ini salah satu keunggulan dari Expo, bahwa RTU bisa difungsikan dia sebagai untuk standalone, ya, atau bekerja secara mandiri. Kemudian jika diinginkan ada GIS-nya, maka juga tersedia fitur yang lebih light, ya, yang lebih simple dari OSP Insight, yaitu namanya Fiber Test Insight. Nah, kita mengenal baik Fiber Guardian atau NQMS itu dengan point to point, ya. Ini point to point, maksudnya adalah ini bisa dipakai buat backbone, metro atau akses, tetapi yang tanpa splitter, ya. Jadi di situ hanya ada koneksi, ada sambungan, splice, gitu. Ya, kita sebut sebagai point to point. Dan cara kerjanya adalah menggunakan seperti OTDR yang biasa kita gunakan, ya. Nah, namun sekarang dengan teknologi yang berkembang untuk teknologi akses, kita mengenal seperti jaringan IndiHome sebutlah, ya. Itu ada namanya point to multi point, di mana di jaringan itu diletakkan splitter, sehingga dengan adanya splitter itu maka satu core bisa dipecah menjadi sekian banyak core, ya. Atau kita sebut kalau di telepon menggunakan namanya FTMS, ya. Nah, ini. Dan selain buat FTMS, dia juga bisa dipakai buat point to point. Nah, sistem yang baru namanya Nova Fiber, dia support untuk RTU yang 750, sama seperti yang ini yang buat point to point-nya, yang model OTDR di dalamnya. Nah, untuk yang baru, kita ada namanya RTU 2, ya, di mana di sini teknologinya sudah bukan menggunakan OTDR, tetapi menggunakan ILM, Intelligent Optical Link Mapper, di mana ini merupakan teknologi yang inovasi dari Expo, di mana dia sudah bisa menyederhanakan, ya, atau bisa dikatakan lebih canggih dari OTDR, sehingga dia bisa mendeteksi jaringan yang point to multi point. Ya. Oke, untuk sistem yang saya review kembali bahwa secara umum, ya, jika kita punya RTU, di mana RTU ini adalah sistem tadi dia punya OTDR dan ada beberapa port, di mana satu port ini monitor atau connect terhadap satu core kabel, ya, satu core, sehingga jika kita punya kabel katakanlah 96 core, maka kita bisa mengambil samplingnya. Jadi kita mengambil beberapa core yang biasa digunakan untuk monitoring. Ya. Misal di sini kita sambung ke RTU, kemudian ada sambungan splice, ada sambungan konektor. Jadi kalau kita lihat akan menghasilkan trace OTDR, ya, persis dengan OTDR yang biasa kita gunakan. Nah, kemudian bagaimana dengan GIS-nya? Nah, maka sistem GIS akan kita perlu memasukkan jalur fibernya. Jadi di sini kita akan mengkorelasi di mana titik misalnya ada closure, atau mungkin di sini ada ODC atau ODP dan semacamnya. Ya, jadi bisa ketahuan, atau ada beberapa node di situ bisa kita sesuaikan. Ya. Sehingga cara kerjanya, ya, untuk sistem NQMS Fiber ini RFTS, kita punya server, kemudian kita punya beberapa RTU yang diletakkan seperti di Medan, di Aceh, di Lok Sumawe, di Padang, Jambi, sampai Lampung, ya. Semuanya terkoneksi dengan jaringan. Terkoneksi dengan jaringan, dan masing-masing dia terkoneksi dengan fiber yang akan dimonitor.
Semuanya terkoneksi juga dengan OSP Insight. Dan sistem ini sebenarnya juga bisa diintegrasikan dengan NMS yang lain, ya, atau kita sebut sebagai OSS. Ya, bisa NMS atau sistem yang lainnya, karena dia bisa mengirimkan SNMTP, trap, atau XML server. Kemudian kita ada beberapa user yang katakanlah di-assign untuk sistem monitoring ini. Nah, semuanya bekerja 24 jam. Jika terjadi penambahan loss, ada degradation, maka dia akan langsung mengupdate dan server akan memberikan informasi langsung, termasuk alert ke user, misalnya via email, ya. Dan dia akan langsung tahu di mana posisinya. Ketika berlangsung, kemudian terjadi perubahan, bahkan jika terjadi fiber cut, dia semuanya akan terupdate informasinya. Ya, semuanya akan terupdate. Dan ini sistemnya sekuensial, ya. Misal ini ada beberapa port, katakanlah ada 18 port, maka dia akan bekerjanya secara bergantian. Port 1, kemudian selesai port 2, dan berapa lama pengetesannya kita bisa set, ya, sebagaimana durasi untuk tes OTDR-nya. Nah, sehingga pada saat terjadi fiber cut, ya, katakanlah nanti ada fiber cut, saya percepat. Nah, ketika ada dia deteksi, maka dia akan kasih informasi, ya, dan gangguannya akan diklasifikasikan, apakah itu klasifikasinya minimum, medium, atau yang high, ya. Ya, di sini kasih warna juga. Ya. Nah, sehingga ketika terjadi gangguan fiber cut, maka tim sudah akan mendapatkan alert kabel mana yang terjadi fiber cut dan di mana lokasinya, sehingga tim bisa langsung menuju kepada lokasi, ya, tidak perlu melakukan travel untuk melakukan pengukuran, kemudian dari situ baru mencari. Nah, itu dari transportnya saja, dan itu kan perlu waktu, ya. Nah, ini dengan sistem RFTS itu kita potong prosesnya, sehingga ketika terjadi gangguan, tim bisa langsung menuju kepada lokasi untuk melakukan perbaikan. Ya, sehingga setelah dilakukan perbaikan, kemudian setelah diperbaiki, maka dia akan memberikan sistem clear. Otomatis yang awalnya merah menjadi hijau. Nah, di sini kita akan mengetahui berapa downtime-nya, berapa time to repair-nya sejak sistem putus sampai repair kembali. Nah, NQMS sendiri itu terintegrasi dengan sistem JS, ya, yang kita sebut sebagai OSP Insight, di mana NQMS Fiber dia monitor fiber 24 jam, dia menghasilkan trace OTDR. Ya, kemudian dia diasosiasikan dengan database yang ada di mapping. Waktu lalu juga pernah informasi yang kita masukkan adalah yang titik koordinat 100/100 meter, itu Telkom dulu pernah memiliki itu, dan kita masukkan di OSP Insight. Jadi semua rute monitoring, semua rute kabel monitoringnya itu akan diasosiasikan dengan database di OSP Insight, sehingga dia bisa ngobrol. Jika terjadi ada gangguan, kemudian dia terdeteksi di kilometer 10 misalnya, maka dia akan ngobrol dengan OSP Insight kilometer 10 untuk rute A misalnya, maka dia akan memberikan lokasi di titik mana. Ya. Nah, bagaimana dengan monitoringnya? Untuk monitoring, skenarionya kita bisa monitoring yang kabel idle, ya, atau kita sebagai dark monitoring, maupun kabel yang sudah in service, kita sebut sebagai live monitoring. Ya, untuk yang Telkom saat ini yang diimplementasi adalah yang idle, ya, idle core. Jadi pemilihan tipe RTU-nya yang akan menentukan itu. Misal kita punya kabel, di mana kabel itu sebagian core dipakai untuk in service, ya, dipakai ini untuk komunikasi dengan perangkat. Maka kalau kita menggunakan in service monitoring, maka kita perlu menggunakan RTU yang lambdanya 1625 atau 1650, di mana ini merupakan
out of band dari Lambda operation-nya. Nah, jika kita ingin memonitoring core yang aktif, maka kita perlu menambahkan yang namanya FWDM. Ini adalah coupler filter. Ya, gunanya adalah untuk mencampur sinyal dari monitoring ke link aktifnya. Kemudian jika di ujung, di akhir, maka dia sebagai filter, dia akan memblok ya, atau membuang sinyal dari monitoringnya. Misalnya kita punya lambda 1, monitoringnya lambda 2. Nah, sedangkan untuk yang model core idle, kita dengan sederhana tinggal dipasangkan saja ke portnya. Jadi tidak perlu menambah coupler. Ya. Sehingga kalau modelnya seperti ini akhirnya, dengan adanya coupler ini akan mencampur. Ya, dan ketika dia posisinya berada di akhir dari link, maka dia akan dibuang, ya. Atau kalau misalkan nanti ingin dilanjutkan kembali, karena jarak jangkau dari OTDR ini bisa jauh misalnya, sehingga kalau sini misalkan ada satu hop dan kita ingin melanjutkan ke hop yang lainnya, bisa menggunakan model seperti ini. Ya, sehingga sistem ini akan menjamin bahwa lambda dari monitoringnya itu tidak mengganggu terhadap sinyal operasinya. Ya. Yang perlu kita perhatikan nanti adalah terkait dengan penambahan coupler ini. Pada implementasinya, karena coupler ini adalah pasif dan ada loss, tentu dalam desainnya kita harus memperhitungkan budget loss-nya juga. Ya. Expo juga punya yang modelnya CWDM. Ya, kalau ada sistem CWDM dan situ ada channel yang kosong, kita bisa menggunakan channel itu untuk monitoring. Ya, sehingga CWDM MUX demux-nya, multiplex atau demultiplexnya ini juga dia berfungsi juga sebagai FWDM. Ya, seperti ini. Jadi tidak menambah coupler lagi, hanya menggunakan coupler yang sudah existing, yaitu di MUX dan demux-nya. Demultiplex dia akan mencampur, sedangkan di demultiplexnya dia akan membuang sinyal monitoringnya. Ya, secara umum coupler di situ seperti Prisma ya WDM. Jadi dia gunanya adalah untuk mencampur, misalnya ini adalah port monitoringnya, katakanlah ini lambdanya dari support 16 dari 1600 misalnya, jadi bisa support 1625 maupun 1650. Kemudian ini adalah lambda katakanlah bandpass untuk operasinya dari 1300 sampai 1500 misalnya. Ya. Nah, kemudian di sini adalah campurannya. Jadi dia bisa common port ini adalah gabungan dari sinyal ini digabung. Dan ini sifatnya adalah forward dan reverse. Ya, kalau forward dia mencampur, kalau reverse kebalikannya dia memecah. Ya, ini fungsi dari FWDM. Nah, sedangkan NQMS dari RFTS ini sudah web based ya, 100% web based, kita akses dan di dashboard kita akan mendapatkan semua alarm dan statusnya kita bisa melihat. Ya, di sini juga ada manajemen untuk user, manajemen report, alarm dan semacamnya. Nah, kemudian untuk OSP Insight sendiri, ya. Jadi OSP Insight di sini selain berfungsi untuk mendukung RFTS, secara umum dia juga memiliki fungsi yang cukup banyak ya, yaitu untuk mendokumentasi tadi sebagai fiber inventory. Ya, bisa mendokumentasi fiber, kita bisa bikin database-nya, termasuk juga buat monitoring, kemudian juga bisa digunakan sebagai desain. Ya, namun dari yang sudah diimplementasi memang OSP Insight digunakan untuk mensupport RFTS.
Oke, sehingga untuk operasinya kita menggunakan dua ya, karena aplikasi ini saling berkaitan. Yang pertama adalah NQMS tadi, kita bekerja dengan trace OTDR, kemudian kita juga bekerja dengan mapping. Di sini kita saling berasosiasi jalur A, misalnya jaraknya sampai 50 kilo, lewat jalur mana saja, kita bisa mendefinisikan di sini, di OSP Insight. Sehingga jika kita sudah mendefinisikan sistem ini, jika suatu port monitoring dia men-trigger ada suatu alarm, otomatis dia akan langsung men-trigger juga di OSP Insight alarm dan di mana posisi gangguannya. Sehingga tentu ini yang menjadi tujuan utama sebenarnya dengan RFTS adalah untuk mempercepat ya, percepatan jika ada gangguan, karena gangguan ini impact-nya besar. Yang pertama tentu service akan down ya. Kalau service down, di situ ada kerugian, ada revenue yang seharusnya kita mendapatkan pemasukan, tetapi kan sistem down itu ada yang hilang. Apalagi kalau sistemnya semakin besar, misalnya backbone dengan kapasitas 100 giga, wah itu nggak boleh lama-lama untuk putusnya. Jadi kalau bisa jangan putus. Kalaupun putus cepat, ya nggak boleh lama-lama. Nah itu. Kemudian yang kedua pasti dari pelanggan juga, dan yang ketiga bagaimana reliability dari sistem kita sendiri. Sehingga memang RFTS ini sangat penting posisinya. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Nah, ini sistem yang diimplementasi di Telkom, ya sama seperti ini persis. Untuk dashboard utamanya kita ada di monitoring ya, ada di alarm manajemen, sehingga semua alarm nanti akan di-list di sini. Ini alarm terjadinya kapan, kemudian terupdate. Dan ini ada statusnya. Kalau yang statusnya alarmnya warnanya merah, berarti dia putus, misalnya yang high. Kalau yang medium mungkin ada penambahan loss, kalau low mungkin juga yang minor ya. Nah, ketika ada yang sudah hijau, berarti dia sudah selesai, ada resolve. Tapi kalau yang pending, berarti itu masih belum selesai, artinya masih berlanjut. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau kita klik satu alarm di sini, maka dia akan memberikan data detail di sini, ya, dan ada trace-nya. Jadi kalau kita klik view trace, kita klik di sini, maka kita akan mendapatkan trace OTDR-nya. Ya, ada tambahan juga terkait dengan trouble ticket. Nah, kalau kita klik tadi akan muncul trace OTDR-nya. Jadi tim di lapangan tanpa harus mengukur ulang, kita tinggal melihat kalau kita ingin menganalisa trace alarmnya, kita bisa menggunakan fitur ini. Nah, di sini memang dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa atau bekerja dengan trace OTDR. Artinya basic OTDR, kemudian analisa trace, dan semacamnya ini perlu untuk mendukung operasional dari RFTS ini. Nah, kemudian di OSP Insight, di JS, dia akan di mapping semua alarm yang ada di NQMS, dia akan sinkronisasi, ya dia juga muncul di OSP Insight dan diplot di mana lokasinya. Sehingga di sini lebih mudah kita mengetahui lokasi, karena kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu, biasanya kebanyakan dari beberapa rekan kita atau customer saya misalnya, itu banyak yang menguasai data jaringan itu dengan ingat ya, diingat gitu. Namun ketika ada regenerasi, ada tim yang baru masuk dan semacamnya, itu kadang agak sulit untuk mengetahui kabel itu ada di mana. Nah, sehingga jika terjadi gangguan atau pada saat operationnya, itu banyak yang terkendala. Misalnya ini jalur kabel ini kemana? Nah ini. Nah, dengan adanya OSP Insight sebenarnya ini juga bisa mempermudah. Ya, sehingga jika kita punya database jaringan kabelnya, sehingga kita mudah untuk men-tracking jaringan kabel kita, termasuk di Telkom tentunya ya. Nah, di sini kita dari alarm yang ada,
ya kalau kita klik di sini, kita juga bisa lihat secara per individu dari alarmnya. Kalau kita klik fan fault, dia juga akan plotting. Dan kita juga bisa melihat jalur kabel itu connect ke kabel mana saja. Nah, jadi informasinya bisa detail ya. Nah, ini keunggulan dari Expo dibandingkan dengan yang lain. Yang pertama adalah sistem untuk provisioning atau untuk monitoringnya itu mudah sekali, ya. Karena salah satu dari yang sudah kita melakukan beauty contest ya atau POC dibandingkan dengan beberapa sistem yang lain, maka yang termasuk kritikal itu adalah bagaimana kita untuk memulai untuk monitoring, untuk menambah port monitoringnya. Nah, sehingga jika kita alurnya adalah jika kita menambah port monitoring, kemudian kita harus set threshold masing-masing ya, set thresholdnya secara ada yang manual misalnya. Nah, sehingga di situ untuk operation yang cukup banyak biasanya itu akan memberikan challenge atau memberikan tantangan tersendiri ya. Ya, namun Expo di sini mudah sekali, kita cuman tinggal 3 klik saja, klik detect, ya kan. Kemudian kita tinggal pilih port mana yang akan dimonitor, ya. Misalnya di sini yang warna hijau ini sudah terdeteksi itu di port 4 dan di sini sudah ada script programnya. Nah, kita ingin menambah monitor untuk di port 1. Ya, jadi kita tinggal klik port 1, kemudian kita klik start, maka otomatis dia akan berubah ya, dia sudah termonitor yang nomor 1 dan programnya juga langsung muncul ya. Jadi kita tidak ada manual ya di sini. Dan setelah sistem ini, Expo juga akan langsung melanjutkan yang namanya learning phase, di mana learning phase ini si RFTS akan mengambil trend dari trace OTDR. Kalau kita sering menggunakan OTDR, kalau kita mengukur sekali, 2 kali, atau beberapa kali, itu bisa dipastikan bahwa OTDR-nya tidak akan stabil, dia pasti naik turun. Nah, disitulah keunggulan dari learning phase, di mana dia akan membuat statistik dari tren OTDR-nya, dan itu secara otomatis. Ya. Nah, kemudian untuk tesnya sendiri bisa buat monitoring, bisa buat proactive maintenance. Ya, jadi ini bisa tes secara periodik, juga bisa tes on demand. Ya, ini juga artinya juga kita bisa gunakan sebagai remote OTDR. Jadi OTDR-nya kita gunakan secara remote dan secara terpusat. Ya, dengan menggunakan case ad hoc ini. Yang ditesnya juga tidak hanya loss dan section saja, tetapi kita ada cumulative loss, kemudian ada section juga, ada peak level juga. Ya. Nah, di sini kita juga punya namanya OTDR verification test, di mana di sini kita bisa melihat apakah port yang terkoneksi dengan fiber yang akan dimonitor itu apakah kondisinya bagus atau tidak. Ya. Jadi kita bisa melihat misalnya apakah jika posisinya failed, ini biasanya reflektarsnya cukup tinggi. Nah, ini bisa jadi ada koneksinya yang kurang baik, atau mungkin kotor, atau mungkin konektornya rusak dan semacamnya. Jadi kita bisa memiliki acuan awal untuk kita bisa analisa gimana kondisi dari fiber yang dimonitor. Ya. Kemudian tes ad hoc tadi kita gunakan RTU sebagai OTDR manual, sebagaimana OTDR yang biasa kita bisa set parameternya kalau kita ingin menggunakannya baik secara otomatis bisa atau secara ya. Kemudian kita isi parameternya seperti biasa, kemudian kita pilih berapa waktunya. Ya. Jadi di sini kita dapatkan hasil OTDR-nya dan beberapa event-nya. Jadi persis sama dengan OTDR yang biasa kita gunakan. Nah, yang menarik adalah tadi, setelah proses provisioning, maka akan dilanjutkan dengan namanya learning phase. Di mana learning phase ini nanti gunanya akan mendapatkan tren dari trace OTDR-nya, sehingga sangat berguna untuk membuat threshold. Karena salah satu kendala ya dari RFTS ini adalah dalam menentukan berapa threshold-nya. Jika threshold-nya dilakukan secara manual, maka alamat akan terjadi banyak
masalah, karena bisa jadi setiap jaringan itu memiliki tren yang berbeda-beda. Sehingga idealnya adalah threshold itu aplikasinya adalah per jalur ya. Dan itu tadi memiliki tren yang berbeda-beda, seharusnya thresholdnya juga berbeda-beda. Sehingga akan kerasa jika dilakukan secara manual, maka akan sangat bisa memberikan masalah tersendiri. Nah, contoh kalau kita punya reference, ya kita punya OTD reference, kalau kita lihat posisinya, event yang awal-awal di sini ini bagus. Kenapa? Karena nggak ada noise ya, bagus, clear. Tetapi bagaimana kalau yang di belakang seperti ini? Nah, ketika dia trace-nya sudah masuk ke daerah yang noise, maka dia beda posisinya. Bagaimana kita menentukan threshold-nya? Nah, biasanya ini tergantung dari loss dari jaringan sendiri atau dari panjangnya sendiri. Nah, kalau kita set secara manual ini tidak fair. Ya, sehingga dengan adanya learning phase, kita bisa menentukan statistik minimum, maksimum, average. Dan ada juga yang biasanya tergantung dari kondisi dan suhu misalnya, cuaca. Itu akan memberikan trend loss tersendiri. Nah, dengan adanya learning phase ini akan menjadi solusi. Ya. Sehingga dengan adanya learning phase ini tentu untuk nilai threshold-nya akan lebih optimal. Ya. Dan learning phase ini kita bisa gunakan untuk melakukan namanya renew. Jika terjadi perubahan di jaringan, ada fiber cut, kemudian kita lakukan perbaikan, berarti kan menambah event, menambah closure. Atau jika kita tidak bisa sambung, kan kita harus insert dengan kabel section, maka terjadi perubahan di jaringan, kita tinggal melakukan renew, dan dia akan melakukan learning phase ulang. Ya. Dan tentu kita bisa menghindari yang namanya false alarm, karena kesalahan dalam menentukan threshold. Apakah threshold-nya itu terlalu sensitif, terlalu dekat, atau terlalu jauh. Sehingga jika terlalu besar, ya threshold-nya terlalu jauh, maka jika terjadi ada gangguan, kadang itu tidak terdeteksi sebagai gangguan. Nah, dengan adanya learning phase, maka kita bisa mengatur threshold-nya dengan lebih mudah. Ya, kita bisa lihat bahwa tren di bagian section di sini dan section yang di belakang itu juga beda ya. Walaupun di sini sudah end fiber ya, walaupun di sini sudah end fiber, tapi ini menunjukkan bagaimana peak atau reflectance dari si jaringan itu sendiri. Untuk tipe yang baru ya, saat ini yang tipe 720 sudah obsolete ya. Untuk yang baru disupport untuk yang model 750. Ada yang standar, yang fix, ada yang bisa di-expand, di mana satu box ini maksimal bisa sampai 96 port. Ya. Dan ini size-nya 2 U. Nah, itu yang tadi kita bahas, itu kebanyakan kita sebut sebagai point to point, ya, di mana di situ ada fiber, ada sambungan splice, atau ada konektor, ya, ada sambungan konektor. Ya, tidak ada splitter. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi sekarang, teknologi akses, sekarang sudah banyak dikembangkan atau bahkan di-mix, digabung antara yang point to point dan point to multi point. Sehingga Expo mengembangkan yang namanya Nova Fiber ini, ya, dan ini sangat cocok juga buat FTMS-nya Telkom. Ya. Kalau yang posisinya point to point mudah ya, mudah sekali kita bisa memahami. Namun bagaimana kalau yang akses ya, untuk jaringan IndiHome misalnya, di sini ada FTTH. Ya, di mana di sini katakanlah untuk awal kita melakukan konstruksi, ya, kita saat awal-awal pembangunan, dan kita harus sertifikasi jaringannya, end to end-nya. Setelah ada pelanggan kita aktifasi, dan otomatis pada saat kita sudah operation ini kita butuhkan. Nah, bagaimana? Karena posisinya OLT ini terpusat, kemudian dia ada katakanlah ketemu ODC, kemudian di ODC itu ada splitter, kemudian dipecah lagi ada ODP, ketemu splitter lagi, ya. Nah, bagaimana? Apakah mungkin bisa dites secara terpusat?
Jawabannya bisa. Dan ini kita sudah tes ya waktu itu di Telkom Risti atau DDS ya waktu itu kita telah membuktikan bahwa sistem Expo itu bisa mendeteksi proof ya terbukti bisa mendeteksi sampai ONT. Nah, mengapa bisa begitu? Karena yang dites kita tidak menggunakan OTDR, tetapi menggunakan namanya ILM, Intelligent Optical Link Mapper. Bedanya di mana? Teknologi link mapper ini akan secara otomatis dia melakukan multi acquisition namanya. Ya, dan ini sudah digunakan di OTDR Expo yang portable, yang biasa disuplai ke Telkom juga sebenarnya kita itu sudah support. Teknologi LLM. Dan ini kita masukkan di RTU 2. Nah, bagaimana yang untuk OTDR itu kita mendapatkan trace OTDR, ya, maka dengan LLM, maka dengan multi-pulse acquisition, ya, dia akan mendeteksi dan ada namanya auto interpretasi. Jadi dia bisa disajikan dengan cara yang linear seperti ini, dan dia bisa mendeteksi misalnya ini adalah splitter, ini adalah koneksi dan semacamnya. Ya, sehingga tingkat kerumitan yang jika kita menggunakan OTDR, kita harus set berapa parameternya, kemudian berapa pulsanya, berapa durasi dan semacamnya, yang ini membutuhkan skill atau experience yang tinggi, dan tidak semua orang bisa memiliki itu, maka dengan ILM ini, link aware, ini menjadi mudah, ya, karena semuanya otomatis, ya, dan bisa mendeteksi event lebih detail. Nah, di dalam RTU itu kita punya kita menggunakan OTDR Expo, yaitu model 735C, ya, di mana di sini fungsi yang digunakan adalah ALM, ya, ALM-nya. Lambdanya 1650, ya, kemudian punya dynamic range-nya 41 dB. Karena lambdanya 1650, maka dia bisa digunakan untuk yang link aktif, yang live, dengan menambahkan coupler, atau bisa digunakan untuk yang idle core juga. Ya. Bagaimana dia bisa mendeteksi sampai ONT? Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Di sini kita akan meletakkan namanya high reflection demarcation ya atau HRD, di mana dia nanti bisa mendeteksi N dari fibernya. Nah, selain itu dia juga bisa melakukan tone generation. Gunanya untuk apa? Ini untuk mengidentifikasi beberapa informasi yang kita dapatkan bahwa ada challenge ya di customer itu dia mungkin ada miss data, ada invalid datanya bahwa misalnya ODPA ini ternyata menginduk ke ODC yang mana. Ya, jadi tidak ter-tracking dia posisinya si pelanggan itu ada di mana posisinya, ngikut. Nah, ini agak sulit untuk deteksinya. Nah, dengan adanya fitur tone generation ini bisa digunakan untuk melakukan tracing. Bahwa ODC, misalkan dari OLT port A, port 1, oh ini ternyata ODC-nya yang mana. Kemudian di bawah grupnya atau ODP-nya itu yang mana saja, itu bisa. Ya. Terus yang kedua adalah tadi terkait dengan ALM. Di mana dengan ALM ini ya dia melakukan dynamic multi-pulse acquisition secara tekniknya sama dengan OTDR, tetapi nggak hanya cukup dengan satu parameter, tapi parameternya banyak. Pulsanya dari pulsa kecil sampai pulsa besar dan itu secara dinamis. Masing-masing pulsa itu memiliki karakteristik tertentu dan semuanya itu dianalisis ya, kemudian dia diinterpretasikan seperti ini. Jadi mudah sekali. Dan ini sudah proven. Ya, bahkan banyak pabrikan lain yang mengopi fitur ini ya. Tapi secara performance jauh. Saya dengan bisa mengatakan ya dengan confidence bahwa performance ALM itu jauh lebih superior dibandingkan dengan yang lain. Nah, bagaimana untuk tracing tadi? Ya,
Nah, maka kalau di sini kita punya FTMS misalnya ya, ini FTMS-nya Telkom, kemudian ini kita letakkan RTU2, dan setiap port dari RTU ini connect dengan FTMS, maka kita bisa melakukan tracing. Si RTU ini bisa generate tone, kemudian nanti di belakang kita bisa deteksi dengan OV, Live Fiber Identifier. Nah, itu bisa deteksi. Jadi yang modelnya diklaim. Bisa model seperti ini, atau kalau yang secara manual kita juga punya namanya tone generator yang modelnya seperti OV tapi gunanya untuk tone generator. Nah, ini salah satu solusi untuk mendeteksi atau men-tracing ODC maupun ODP atau ONT ini induknya kemana atau koneksinya kemana. Dan untuk mengoperasikannya, kita punya aplikasi khusus ya dari user. Jadi pada saat dia untuk menambah pelanggan atau meletakkan HRD, itu kita bisa menggunakan aplikasi. Kemudian untuk melakukan tracing ini juga melakukan aplikasi. Jadi bisa terkontrol oleh masing-masing user. Nah, terus bagaimana kita untuk monitoringnya? Ya. Kita monitoringnya terpusat. Ya, misalnya ini adalah di OLT, dan masing-masing port itu terkoneksi dengan portnya yang di RTU2. Maka bagaimana dia bisa mendeteksi ODC atau dia mendeteksi ODP, kemudian ke pelanggan, itu dengan meletakkan namanya HRD tadi, High Reactance Demarcation. Nah, dengan adanya ini, dia bisa mendeteksi end-to-end loss. Ya. Dan kita sudah membuktikan bahwa end-to-end loss yang terbaca oleh Expo itu bisa diadu atau bisa dibandingkan kalau kita menggunakan laser source dan power meter di belakang, kemudian diukur berapa loss-nya. Dan ini kita sudah buktikan. Artinya bahwa nilai yang terbaca end-to-end loss di Expo itu akurasinya sangat tinggi. Nah, bagaimana dia bisa mendeteksi pelanggan tadi sampai di ONT? Ya, misalnya ini adalah OLT, ya ini ada RTU2 connect dengan ODC, misalnya 1x4, kemudian ada ODP 1x8, kemudian sini ada pelanggan. Maka jika kita letakkan HRD, ya HRD itu ada yang model konektor, dia sebenarnya hanya filter, kemudian ada yang berupa konektor, ada berupa passcode. Nah, ini kalau kita letakkan di titik-titik yang ingin kita monitor, maka dia akan bisa mendeteksi seperti ini. Jadi dia bisa membedakan kaki yang mana, pelanggan yang mana. Ya, salah satu challenge-nya adalah karena ini semuanya pasif, sehingga kadang kita tidak tahu untuk men-trace bahwa misalnya nih pelanggan A, pelanggan itu di port berapa. Nah, kadang sulit. Nah, dengan adanya tadi proses tracing atau pada saat deteksi kita menggunakan aplikasi tadi, itu akan memudahkan kita. Nah, untuk monitoringnya dibandingkan dengan yang model point-to-point tadi yang menggunakan OTDR, nah ini kita mendapatkan grafik, tidak menggunakan grafik lagi, tapi seperti topologi ya, seperti linear view seperti ini. Ini adalah koneksi dari RTU2, kemudian ini ada splitter, ini ada pelanggan, ya ini ada drop core 1, 2, 3, dan semacamnya. Ya, dan saat ini Expo menggunakan lambdanya yang tadi 1650 ya. Awalnya Expo menggunakan 2 lambda, yaitu 1625 dan 1650. Namun untuk standar yang baru, Expo hanya menggunakan 1 lambda saja, 1650. Nah, kalau kita bandingkan di OTDR, mengapa kok agak sulit kalau kita menggunakan OTDR untuk point to multipoint, untuk jaringan FTMS? Kenapa? Karena tadi, bahwa di OTDR kita perlu set namanya pulsa. Dan sedangkan pulsa itu punya karakteristik tersendiri. Kalau pulsa pendek, resolusinya tinggi tetapi powernya kecil. Kalau pulsanya besar, dia powernya besar, bisa jaraknya bisa jauh, tetapi resolusinya menjadi kecil atau bahkan bisa memberikan dead zone yang besar. Ya, bagi rekan-rekan yang sudah biasa menggunakan OTDR akan memahami yang seperti ini. Nah, namun kalau kita lihat nih, ini eventnya sama semua. Eventnya sama semua. Kalau kita pakai lambda, pakai pulsa misalnya nih 100 nanosecond, maka grafiknya seperti ini. Ya, nggak kelihatan.
Sedangkan kalau kita naikkan menjadi 500 nanosecond, maka dia akan membesar. Sehingga event target kita itu malah nggak kelihatan juga. Jadi tidak terdeteksi. Nah, pada saat kita turunkan menjadi 200 nanosecond, baru dia terdeteksi. Oh, ini ada nih, ada event dia. Atau kalau kita pakai 75 nanosecond, ya, di sini akan muncul sedikit. Kalau lebih kecil, 2 nanosecond, nggak kelihatan sama sekali. Ya, kita naikkan menjadi 275, masih kelihatan. Kemudian kalau pakai 30 nanosecond, nggak kelihatan juga. Nah, pertanyaannya, kalau kita menggunakan RFTS yang OTDR, yang basicnya adalah OTDR untuk FTMS, kita mau pakai pulsa yang mana? Bagaimana kita menentukan pulsa yang terbaik? Nah, ini yang menjadi kendala. Sehingga dengan ILM, di mana dia secara otomatis akan melakukan dynamic multi-pulse acquisition, pulsanya itu dia multi pulsa, dari pulsa kecil sampai pulsa besar, dan semuanya dilakukan secara otomatis, maka dia bisa mendeteksi event dengan lebih valid. Itulah kuncinya kenapa link-aware atau ILM ini menjadi solusi kalau dibandingkan dengan OTDR. Ya karena kayak gini, ruwet kalau kita membaca atau menganalisis trace OTDR di link point to multipoint. Nah, sehingga untuk monitoringnya, dashboardnya sama. Di sini kita dapat semua alarm, dan kita bisa cek di mana position loss-nya. Ya, mirip dengan yang NQMS tadi, tetapi dia bisa di-mix antara yang RTU2 maupun yang RTU 750. Kemudian dia juga ada GIS sistemnya, sehingga juga bisa mendapatkan titik koordinat dari eventnya. Dan target dari FTMS sendiri atau yang akses itu adalah high density, di mana tingkat kepadatannya atau jumlah pelanggan, ya kalau kita ingin memonitor sampai seluruh pelanggan misalnya, maka itu akan banyak sekali. Nah, sehingga dengan desain yang baru RTU2, ya, dia lebih kecil, dia cuma 1 U. Kemudian ini optical switch-nya memang dia dibuat eksternal, ya, untuk ukuran 2 U optical switch ini support sampai 1024 port. Kebayang kalau dibandingkan tadi dengan yang RTU 750, 2 U saja yang dengan internal switch dia hanya maksimal sampai 96. Ya, jadi jauh sekali kapasitasnya, dan ini memang diperuntukkan untuk mengcover FTMS maupun yang biasa yang buat backbone. Nah, sehingga di sini kita punya keunggulan ya untuk sistem ini karena dia bisa support untuk tes end-to-end ya, dengan Shardy tadi untuk tes end-to-end link bisa dipakai buat backbone bisa, atau dipakai buat yang point atau FTTH itu juga bisa. Kemudian akurasinya juga dia baik sekali ya, sekitar 50 cm karena menggunakan lambda 1650. Semuanya juga otomatis menggunakan ILM, ya tidak perlu lagi set pulsa, berapa pulsanya, berapa durasinya, karena itu ribet, membutuhkan skill yang tinggi untuk bisa menentukan itu. Ya, kemudian untuk threshold-nya dia secara otomatis, dan tentunya dia bisa di scale up ya, bisa di extend. Satu box RTU itu bisa support sampai 1024 link atau 1024 OLT port. Kalau masing-masing OLT portnya itu ada, kalau Telkom menggunakan konfigurasi ODC 1x4 dan ODP 1x8, berarti satu OLT port itu ada 32 pelanggan. Sehingga kalau satu box RTU ini bisa mengcover 1024, maka kurang lebih bisa sekitar 32.000 pelanggan. Nah, itu kalau mau dimonitor semua ya. Dan Expo itu sudah proven. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Silakan dilanjut, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan mereview dengan RFTS Telkom yang sudah existing. Nah, di sini Telkom sudah implementasi itu Expo ya. Untuk Expo kita ada implementasi di 3
pulau ya, ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Dan terakhir itu versinya yang 5.6. Ya, sekarang versinya untuk yang NQMS ini 6.5. Ya, jadi sudah ada sistem yang baru. Dan masing-masing ini punya server sendiri. Di Sumatera punya server, itu ada di Medan, Kalimantan itu ada di Balikpapan, Sulawesi ada di Makassar. Ya. Kemudian masing-masing juga sudah punya OSP Insight ya, yang versi 7 waktu itu. Nah, si OSP Insight ini dipasang di kliennya. Kalau di Sumatera itu ada di Medan Tembung dan di Palembang. Ini menurut arsip kami ya. Kemudian yang Kalimantan ada di Batu Ampar, ya Balikpapan. Kemudian yang Sulawesi ada di Makassar, Palu, dan Manado. Nah, semuanya terakhir yang waktu kita set itu kita sudah masukkan semua data koordinat yang per 100 meter itu kita sudah masukkan ke sistemnya. Nah, awal-awal itu berfungsi ya, namun tadi berjalan waktu, mungkin ada regenerasi, ada tim yang baru, mungkin akhirnya kurang aware di sini. Di Sumatera cukup banyak nih, dari Aceh sampai ke bawah, sampai ke Lampung. Memang waktu kalau kita flashback, dulu ada beberapa kendala terkait dengan jaringan, ya, termasuk yang pas terakhir-terakhir itu di Banda Aceh, ya, itu jaringan masih menggunakan I1 kalau nggak salah. Ya, sehingga waktu itu ketersediaan bandwidth-nya, jaringannya itu terkendala. Namun saat ini itu kan jaringan Telkom sudah berkembang sangat pesat ya. Saya kira semua RTU ini kalau kita bisa rekonfigurasi, kita reaktivasi, itu bisa dioptimalkan. Bahkan semua yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu semuanya bisa dibuat dalam satu server saja. Kemudian bisa dibagi-bagi, karena yang tim Sumatera bisa mengakses RTU Sumatera saja, yang Kalimantan demikian, Sulawesi juga demikian. Ya, jadi tidak perlu ada 3 sistem di situ. Ya, ini OSP Insight yang sudah existing. Nah, bagaimana kalau kita mengoptimalisasi? Sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Muslim tadi, bahwa sudah berapa tahun itu tidak digunakan ya, tidak aware. Nah, yang beberapa tahun yang lalu memang kita ada perpanjangan technical support ya. Jadi GSP itu akan mensupport dari sistemnya. Nah, namun beberapa tahun yang lalu memang technical support ini tidak diperpanjang ya, termasuk otomatis ke expo-nya ya sebagai prinsipal. Nah, sehingga kita tidak bisa support di situ. Kemudian mungkin ada pergantian tim dan semacamnya, sehingga tidak aware atau bahkan nggak sadar bahwa sebenarnya Telkom sudah punya sistem ini gitu ya. Nah, tentunya kalau kita ingin optimalisasi kembali, kita perlu perpanjang technical support, kemudian nanti akan dilakukan cek sistem ya. Cek sistemnya mungkin nanti juga bisa dilakukan upgrade. Dan dengan adanya network sekarang ya, metro katakanlah metronya Telkom itu sudah bagus sekali, dan tentu kendala-kendala koneksi jaringan yang dahulu saya kira itu bisa teratasi. Dan bisa dilihat kondisinya, jika memang ada beberapa RTU yang misalnya rusak secara fisik ya mungkin perlu di repair, kalau enggak biasanya tinggal diinstal ulang dan semacamnya. Dan tentu untuk OSP Insight-nya kita bisa optimalisasi kembali. Dan tadi saat ini sistem RFTS itu di sebagian besar customer kita itu memang memberikan manfaat yang signifikan ya. Artinya memang ketika mereka terjadi gangguan, mereka langsung dapat informasi untuk langsung melakukan action, dan itu memberikan saving baik sekali, dan mereka bisa mempertahankan SLA jaringannya. Oke, baik, ini adalah akhir dari presentasi saya. Barangkali nanti ada pertanyaan atau diskusi, dipersilakan.
Dari Sumut, Kang Wawan. Baik, silahkan. Mau nanya. Tadi, maaf ini saya baru ini perangkat ini, belum pernah sentuh. Tadi di Sumut saya lihat ada RTU 720 ya. Ada Pak ya. Cuman saya mau nanya Sumoto, ini. Medan, Siantar. Siantar, sorry. Oh, Siantar ya. Iya. Itu kalau RFTS ini maksimum panjang kabel yang bisa terukur berapa ya? Baik. Tipe yang sudah diimplementasi di Telkom itu adalah RTU yang 50 dB, Pak. OTDR-nya, modul OTDR itu 50 dB. Jadi secara teori, khususnya kembali lagi ke loss jaringannya sendiri, tetapi anggap dia bisa sampai, harusnya bisa sampai 200 kilo ya, kalau posisinya lossesnya standar. Namun kalau losses jaringannya cukup tinggi, otomatis nanti jarak ukurnya akan berkurang. Contoh rata-rata yang diimplementasi di Telkom itu bisa sekitar 180-an, Pak, untuk big bone-nya. 180 ya? Ya, itu berarti dengan kondisi loss yang ini ya, memang maksudnya di lapangan bervariasi ya, ada yang bagus atau ada yang cukup tinggi. Tapi rata-rata bisa sekitar 180 kilo, Pak. Oke, yang kedua, Kang Wawan, jika ada kabel yang salah sambung dengan tipe yang berbeda, tersambung dua kabel tipe yang berbeda, apakah terdeteksi dengan RFTS ini? Kalau ada dua kabel yang beda jenis disambung, dia bisa terdeteksi, Pak. Karena nanti dia akan memberikan cirinya di cirinya sama dengan OTDR biasa, Pak. Karena dia basicnya adalah OTDR, maka dia dari trace-nya memang nanti perlu keahlian ya untuk bisa melihat. Yang pertama adalah gini, misalnya yang umum ya, tipe G655 biasanya ini buat backbone, dan G652 itu biasanya yang dipakai buat yang di bawahnya, misalnya diakses atau yang di metronya yang jarak pendek-pendek misalnya, atau di inner city-nya. Sedangkan yang antar city-nya dia bisa pakai yang G655. Nah, kadang kan ini harus disambung, Pak, antara G655 dengan G652. Kelihatan nanti di trace-nya adalah kalau kita nanti mengukur posisinya itu dari arah G6522 misalnya ya, posisi RTU ini monitornya di situ dan ketemu dengan G655 ketemu dengan G652, maka dia lossesnya akan cukup besar, Pak. Drop. Mungkin bisa sekitar 1 dB mungkin, atau bahkan bisa lebih. Itu menjadi ciri-cirinya. Ya. Sama dengan terjadinya rating jadinya ya, redaman tinggi misalnya ada bending, jadi hampir sama gitu ya, Kang Wawan. Nggak bisa dibedakan. Ya, secara kalau kita hanya mengukur di satu lambda saja, mirip, Pak. Tetapi sebenarnya untuk deteksi bending ada lagi nanti, tekniknya ada lagi. Mungkin sebelum saya ke situ, mungkin saya tambahkan, jika monitornya itu dari arah G652 ke arah G655, maka itu trace-nya akan naik, akan positif. Harusnya kan trace itu kan memberikan loss atau redaman. Dia akan selalu, redamannya kan selalu bertambah, tetapi ini malah berkurang. Jadi seolah-olah loss-nya jadi minus. Nah, ini sebenarnya kayak ini merupakan karakteristik di reflektometer. Ya, ketika ketemu core dengan diameter yang lebih kecil, ketemu dengan core dengan diameter yang lebih besar, katakanlah G652 ketemu G55, maka dia akan memberikan positif event namanya. Nah, kalau kita menemukan seperti itu, ini menjadi titik bahwa ini kayaknya sambungan dari G652 ke G655. Itu tadi untuk membedakannya tadi, untuk mendeteksi awal ya. Nah, terus bagaimana membedakan dengan macro bending? Nah, macro bending, Pak, kalau kita sama-sama ngetes misalnya hanya di satu lambda saja, katakanlah di yang Telkom itu kan ada 2 lambda, 1310 dan 1550. Nah, maka kalau kita ingin mendeteksi apakah event itu macro bending atau tidak, maka kita perlu mengukur di 2 lambda, Pak. Misalnya kalau kita menggunakan tes ad hoc ya, kita tes secara manual, kita tes dulu di 1550, kita dapat grafiknya,
kemudian kita tes di 13.10, kita dapat grafiknya, kemudian kita lihat di event tertentu tadi, misalnya event A. Kalau losses di 15.50 itu lossesnya agak besar, tetapi di 13.10 di titik yang sama lossesnya kecil, ini adalah ciri-ciri macro band, Pak. Jika ternyata di 15.50 lossesnya besar dan di 13.10 lossesnya juga sama-sama besar, artinya sama loss antara di 13.10 dan 15.50, ini adalah event splice. Jadi untuk mendeteksinya, dan ini teknik ini sama kalau kita menggunakan OTDR yang biasa. Jadi untuk mendeteksi macro band adalah membandingkan hasil ukur di dua lambda. Lambda yang lebih kecil, katakanlah 13.10, dengan lambda yang lebih besar, katakanlah 15.50. Kemudian cek eventnya. Kalau loss eventnya sama antara di dua lambda ini, berarti itu adalah splice. Kalau ternyata selisihnya besar, artinya di 13.10 lossesnya kecil, dan di 15.50 lossesnya besar, ini adalah macro band. Kalau posisinya kita hanya menggunakan satu lambda saja di 15.50, tentu memang agak rancu apakah ini sambungan antara core yang besar dengan core yang kecil, atau katakanlah G655 dengan G652, atau macro band. Ya, itu akan agak sedikit rancu. Tetapi jika kita ingin memvalidasi, mengklarifikasi apakah eventnya itu apa, kita perlu tes dengan 13.10, Pak, untuk pembanding. Begitu, Pak. Yang terakhir ini Kang Wawan, belum yang terakhir ya, masih mau Siap. terus. Ya, Pak. Kalau terjadi di satu kabel, itu sering kita kewalahan menentukan titik cut-nya. Contoh, misalnya di satu handhole gulungannya berbeda, slingnya berbeda panjangnya gitu. Bisa nggak dengan RFTS ini melihat, RFTS yang lebih canggih tadi ya, melihat kalau itu sling untuk spare di handhole, atau jadi kita lebih cepat menentukan titik cut-nya, mencari titik cut-nya gitu, Kang. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Ini pertanyaannya baik sekali. Dan ini jadi kayak pertanyaan wajib, Pak. Banyak yang bertanya seperti ini, ya. Karena yang menjadi masalah adalah yang terukur di OTDR, katakanlah, atau di RFTS, itu kan core, ya, kabel. Dia nggak peduli dengan gulungan-gulungan. Slingnya berapa banyak, dia nggak peduli. Misalnya bisa 80 kilo. Tetapi kalau kita lihat ketika digelar, ya, jarak titik A ke titik B, misalkan lokasi A ke lokasi B, itu paling cuman katakanlah hanya 75 kilo misal. Berarti ada 5 kilo gulungan yang tersebar di entah di mana. Nah, yang memang yang paling baik sebenarnya adalah kalau kita punya informasi terkait gulungan, itu kita bisa tambahkan, Pak. Dan di RFTS ini sebenarnya kita punya fitur nanti di OSP Insight, di mapping itu. Jadi kita misalkan, oh ini ada closure, ada handhole. Di handhole itu ada selingan 50 meter misalnya. Atau di sini ada titik, selingannya mungkin lebih banyak. Dan itu kan kalau sepanjang, katakanlah sepanjang berapa kilo, itu kan kalau di total-total bisa banyak juga itu, Pak, selisihnya. Nah, sehingga memang untuk yang kalau kita menggunakan RFTS, maka konteksnya akan sangat terbantu jika kita menambahkan informasi itu di mappingnya. Namun kalau misalkan tidak, memang perlu banyak ini, Pak, kayak mengira-ngira ya, kebanyakan seperti itu. Jadi banyak yang memperkirakan itu berdasarkan pengalaman dia, karena dia sudah lama menguasai area, sehingga ketika ketahuan, oh ini putus di mana, misalnya 10 kilo, oh ini kira-kira di sana. Ya, itu sudah dengan seling-selingan jandit tadi. Tapi untuk beberapa orang yang baru misalnya, itu tentu akan kesulitan. Sehingga dengan RFTS ini saya kira akan sangat terbantu jika nanti dilengkapi di OSP Insight-nya, Pak, informasi itu. Oke, makasih Kang Wawan. Siap, Pak. Makasih, Pak.
Silakan. Oh ya, untuk teman-teman. sebagai tambahan, ada pertanyaan? Tidak, saya mempersilahkan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Mungkin kalau ada tambahan lagi, silakan dilanjut Pak Wawan. Ya, tambahan saja untuk RTO yang sudah diimplementasi di Telkom tadi, spesifikasinya dia dynamic range-nya 50 dB ya. Jadi secara umum jarak jangkaunya akan bergantung dari redaman dari jaringan sebenarnya. Tapi kalau saya ambil rata-rata, biasanya bisa sekitar 180-an kilo. Kalau linknya bagus atau koefisien redamannya bagus, biasanya jaraknya bisa sampai 200 kilo. Kemudian portnya ada 16, ya, ada 16. Beberapa yang rata-rata yang banyak digunakan itu biasanya hanya separuhnya atau bahkan kurang dari separuhnya, karena mengambil perwakilan dari setiap kabel yang lewat itu paling diambil 1 atau 2. Ya, artinya bahwa masih bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan menggunakan port yang lainnya. Kalau yang di Makassar, katakanlah ya, itu banyak. Jadi bahkan hampir semua port digunakan. Ya, jadi bisa dioptimalkan tidak hanya buat di backbone saja, tapi mungkin bisa yang dibuat di inner city juga, ya, itu bisa dimanfaatkan. Kejadian yang di Sulawesi itu dia servernya untuk aksesnya katanya lupa password dan semacamnya, lupa akses, sehingga saat ini yang digunakan adalah langsung akses ke masing-masing RTO, karena tadi RTO Expo itu bisa secara stand alone juga, walaupun tidak ada server, maka dia masih bisa diakses, tapi langsung dengan connect langsung ke IP-nya. Ya, kalau yang di Sulawesi itu bahkan mereka mengubah lagi IP-nya sesuai dengan masing-masing areanya mereka. Jadi yang dulunya itu terintegrasi jadinya terpecah-pecah karena memang ada perubahan konfigurasi jaringan dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya nggak tahu yang di Sumatera ya kasusnya, tapi ketika sekarang sudah jaringannya itu sudah ada Metro I, semuanya sudah baik koneksinya, saya kira bisa diintegrasikan kembali. Terakhir, misalnya seperti yang di Banda Aceh, kalau saya nggak salah, Banda Aceh dan Teluk Sumawe, itu kita bahkan sudah memprovide dengan DCN-nya ya. Waktu itu DCN-nya juga masih I1 ya, masih I1, sehingga terakhir itu masih entah seperti apa, masih belum bisa connect dengan server yang di Medan. Ya, karena itu kan konfigurasinya ada di Telkom ya. Kalau sekarang sudah lebih baik kondisi jaringannya, saya kira semuanya bisa terkoneksi. Mungkin ada yang bisa bisa sharing barangkali yang di Sumatera seperti apa kondisinya, barangkali ada informasi atau mungkin ada rencana untuk optimalisasi atau aktivasi kembali, nanti apa yang mungkin bisa kita support. Kalau sebagai gambaran kami ya tadi ya, sebenarnya nanti salah satu supaya kita bisa support itu kan perlu perpanjangan kontrak dengan GSP atau dengan Expo tentunya sebagai prinsipalnya, kemudian nanti kita bisa cek kembali sistem dan melakukan aktivasi. Baik, mungkin jika memang tidak ada pertanyaan, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Kita bisa ada kenang-kenangan foto bersama begitu ya, Pak Mezon ya. Oke, sebelum itu mungkin saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan sharing yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Fajri untuk dipimpin. Untuk share bisa di close dulu, Pak Wan. Ya, sebentar ya.
Oke, baik teman-teman. Bisa dinyalakan videonya. Saya hitung sampai 3. Tahan senyum manisnya ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih. Terima kasih Mas Fajri sudah memimpin kami dalam sesi foto bersama ini. Mungkin untuk kenang-kenangan yang selanjutnya yaitu ada ucapan terima kasih atau thanks note yang akan disampaikan oleh Pak Mezon. Silakan Pak Mezon untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Wira dan rekan-rekan Tirek 1 Sumatera. Kami atas nama PT GSP mengucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan terutama juga Pak Muslim yang sudah mengarrange dengan rekan-rekan yang lain. Apabila nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa segera menghubungi kami di info@gsp-id.com. Sekali lagi, info@gsp-id.com. Demikian untuk kegiatan hari ini. Dan kita tetap menjaga kesehatan COVID-19 agar terhindar tidak menghampiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mezon untuk thanks note kepada teman-teman Direk 1 dan di sini saya terakhir informasikan juga kepada teman-teman dan tidak lelah juga menginformasikan bahwa kami PT Gunung Sari Pratama atau GSP memberikan fasilitas yaitu training dan webinar secara online gratis khususnya kepada teman-teman Telkom Regional 1 dan Telkom Indonesia pada umumnya. Training dan webinar tersebut bisa Bapak Ibu dapatkan dengan cara email kepada kami melalui email info@gsp-id.com atau informasikan atau bertanya kepada sales manager kami Pak Mezon. Dan jangan lupa untuk menyertakan tema atau judul yang diinginkan. Nah, demikian webinar kita di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Tirek 1 yang telah berpartisipasi dalam webinar yang diselenggarakan oleh PT Gunung Sari Pratama dengan tema Fiber Monitoring System atau RFTS. Semoga webinar ini, ilmu yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir salam, saya mewakili PT Gunung Sari Pratama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar kita selanjutnya ya teman-teman Tirek 1. Jangan bosan-bosan dengan kami semua, dengan tim PT Gunung Sari Pratama. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih.